Mari kita berdoa. Recording in progress. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi yang cerah ini. Sebentar lagi kami mendengarkan atas firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami agar dapat duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan melakukan firman-Mu ini dengan taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mau dengar dulu dong suaranya. Apa baik? Shalom, Kak. Aduh, kayak ada yang masih ngantuk. Ada yang baru bangun. Bangun-bangun langsung ambil HP, on cam. Pada on cam enggak? Ya udah. Adik-adik udah bisa lihat screen yang kakak share screen enggak? Ada tulisan apa tuh di situ? Enggak. Belum. Bentar ya. Share screen. Udah belum? Udah. Oke. Coba ada yang bisa bacain nggak judulnya apa? Maria Magdalena dan Kleopas. Oke, keren-keren. Next slide, Kak. Coba kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak siapa sih Maria Magdalena sama Kleopas? Ada yang tahu nggak? Maria Magdalena yang mana? Minggu lalu diajarin sama siapa tuh? Minggu lalu diajarin siapa? Ada yang inget nggak? Yang datang ke Simon. Siapa tuh? Bang Aldi. Bang Aldi. Bang Johan tapi yang jawab, nggak apa-apa deh. Nah, next slide Kak. Terus tuh ada gambar Maria Magdalena tuh lagi ngeliat kuburan Tuhan Yesus yang batunya udah terguling, yang isinya udah kosong, udah nggak ada Tuhan Yesusnya. Next slide lagi Kak. Nah, kita belajar dari cerita minggu lalu kalau Maria Magdalena itu salah satu saksi Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita udah belajar kalau batu yang sudah terguling, ada malaikat juga yang bersaksi ke Maria, sama ada kain kafan yang terletak di tanah, dan yang terakhir Maria sama perempuan yang lain sama murid-murid Yesus yang lain itu menjadi saksi kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit. Baik Kak, sekarang kakak mau nanya dulu deh, ada yang kenal, ada yang tahu Kleopas siapa nggak? Kalau nggak tahu jawab nggak tahu. Enggak tahu. Bener. Gak apa-apa, kakak juga baru inget lagi siapa Kleopas itu. Kleopas itu salah satu murid Yesus. Nah di gambarnya itu ada Kleopas, ada murid Yesus yang lain, sama yang di tengah ada Tuhan Yesusnya sendiri. Mereka lagi di perjalanan buat pulang, mereka lagi di jalan mau ke kampungnya namanya Emmaus. Ingat ya adik-adik, namanya Emmaus. Next slide Kak. Kita kakak mau jelasin tentang Lukas 24 ayat 13 sampai seterusnya. Kakak bacain dulu ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Capek gak tuh adik-adik udah jalan jauh-jauh? Pasti capek lah ya, kita juga mungkin pagi-pagi cuma jalan berapa kali. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuh yang dari foto tadi kita tahu mereka lagi jalan-jalan ke Emmaus ya adik-adik. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi pas udah ketemu Tuhan Yesus mereka nggak langsung sadar, itu Tuhan Yesus. Langsung nanyain tentang Tuhan Yesus, enggak. Tapi mereka nggak sadar kalau yang mereka berjalan bareng tuh bukan Tuhan Yesus mereka kira. Next slide Kak. Terus, tapi dibilang juga Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram tuh muka yang sedih.
gambarnya, Kak. Gambarnya itu. Gambarnya masih satu. Udah ya. Sekarang yang adik-adik lihat apa di share screen-nya? Lukas 24. Si judulnya? Oh, udah? Oke. Udah. Kakak lanjutin ya. Sorry. Terus di Lukas 24 ayat 18 dibilang, seorang dari mereka namanya Kleopas yang tadi kita ceritain menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Kan bingung kan mereka, padahal udah beritanya kemana-mana tentang Tuhan Yesus hilang, tentang Tuhan Yesus yang udah mati dan tiba-tiba hilang. Kan mereka bingung, kok bisa ada orang yang gak tahu tentang cerita itu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tuh, Tuhan Yesus udah disalib, udah dihukum mati, tapi si yang nanya ini pura-pura nggak tahu karena dia pura-pura diem-diem aja, padahal dia Tuhan Yesusnya sendiri. Terus padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah adik-adik, biar lebih seru lagi, biar lebih enak lagi adik-adik dengerinnya, Kakak mau nunjukin sebuah video nih. Boleh Kak Sarah tolong di share screen, dimainin videonya. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Krisa. Oke, sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Kalian harus sungguh-sungguh, tidak boleh ada yang makan, tidak ada yang boleh tidur-tidur. Semuanya fokus dengar firman Tuhan, duduk yang rapi, oke? Bang Kemouse, Naik apa kita? jalan kaki lah, Kleopas. Oh iya, ayo. Kleopas, kejadian hari-hari ini bikin bingung, bikin sedih. Iya, Tuhan telah mati, dikubur, malah hilang katanya. Iya, ada yang bilang bangkit. Dari para imam-imam malah katanya dicuri. Bingung, sedih, takut, campur aduk. Jadi tambah bingung kita. Saudara-saudara, bolehkah saya ikut berjalan bersama? Oh, boleh dong, boleh. Saudara-saudara ini mau kemana? Oh, kami mau ke Emmaus. Oh, ke Emmaus. Kebetulan saya lewat Emmaus juga. Tadi saya perhatikan sepertinya sedang seru. Lagi bahas tentang apa ini? Sedang membicarakan yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Tentang apa ya? Hah? Apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem? Masa nggak tahu tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem beberapa hari ini? Peristiwa apa itu? Itu tentang Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Iya, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, Benar begitu. memberi makan ribuan orang, dan masih banyak lagi. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyelipkannya. Padahal, kami dulu berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi. Akhirnya, dia mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, tiba-tiba kami dikejutkan oleh perempuan-perempuan yang pagi-pagi pergi ke kubur.
Mereka bilang bahwa kuburnya kosong. Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka bilang bahwa mereka ketemu malaikat. Dan malaikatnya bilang bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup lagi. Lalu beberapa teman kami pergi ke kubur dan didapati bahwa kuburnya benar-benar telah kosong. Dia sudah mati. Bagaimana bisa hidup lagi? Itu yang membuat kami sedih, bingung, takut, campur aduk semuanya jadi satu. Hei saudara, kenapa hati kalian lambat untuk mengerti? Sehingga kalian tidak percaya segala hal yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bukankah Mesias memang harus menderita semuanya itu untuk kemudian masuk ke dalam kemuliaannya? Dari kitab-kitab Musa, Daud, Yesaya, dan masih banyak nabi-nabi yang lain sudah menubuatkan tentang dia bahwa memang Sang Mesias harus mati untuk menebus manusia, lalu dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit, hidup lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga mendapat hidup yang kekal, seperti yang dikatakan kitab suci. Wah, luar biasa. Sekarang saya percaya apa yang dikatakan kitab suci dan juga kesaksian teman-teman kami. Saudara-saudara, kita sudah sampai ke Emmaus dan saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Saudara, hari sudah hampir malam. Nanti kalau saudara melanjutkan perjalanan, kemalaman nanti di jalan. Tidak apa-apa, saya tidak mau merepotkan. Jangan begitu, saudara. Tidurlah malam ini di tempat kami. Iya saudara, singgahlah bermalamlah di rumah kami. Besok pagi saudara boleh melanjutkan perjalanan lagi. Baiklah, saya akan singgah. Mama, uang. Hai. Nah, tadi videonya udah ngejelasin tuh tentang Kleopas dan temennya murid Yesus yang lain sama Tuhan Yesusnya sendiri. Mereka bingung kan kenapa nggak kayak kenal itu tuh Tuhan Yesus. Nah, di Lukas 24 dibilang, waktu itu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, ke Kleopas sama temennya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dan dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukanlah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul-kumpul bersama dengan teman-teman mereka. Jadi Kleopas sama temennya balik lagi ke Yerusalem meskipun kan udah dibilang 7 mil jauhnya, capek. Tapi pas sudah ketemu Yesus dan ngobrol sama Tuhan Yesus, capeknya tuh hilang aja. Terus mereka karena udah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah lihat Tuhan Yesus beneran bangkit, mereka gak sabar cerita ke teman-temannya, jadi mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Next slide Kak. Karena waktu, kayaknya kakak skip dulu deh video yang ini ya. Langsung aja kita mau gak main game sedikit aja. Yuk. Coba kakak mau lihat adik-adik on cam dulu yuk. Yang on cam kakak tunjuk dulu ya, terus kakak suruh sesuatu. Siapa ya? Pepe deh, Pepe. Hai. Ya, Pepe coba pilih dari 4 emoji itu, pilih salah satu. Kalau benar nanti tampil deh sesuatu. jempol. Yang jempol, Kak Sarah tolong klik jempolnya dong Kak. Klik aja. Slideshow dulu Kak. Yang atas kanan. Wah, langsung bener. Boleh deh, coba. Pepe mau
Jawab nggak? Tuh, tadi kakak cerita tentang siapa aja. Siapa aja tuh, Pe? Ingat nggak? Kleopatra. Yang pertama siapa? Yang perempuan. Wih, pinter, keren, keren, keren. Satu lagi nih gamesnya. Next slide, Kak. Aja. Pilih lagi, siapa ya? Wih, ada yang angkat tangan, Graciela mau. Graciela mau emoji yang mana nih? Bentuk tangannya gimana nih? Emoji yang satu. Yang mana? Yang satu. Yang ke satu, coba Kak, bener nggak yang ke satu? Ya, salah. Salah, Graciela. Coba pilih lagi, Cela. Selain yang ke satu, berarti. Yang kedua. Yang kedua coba Kak. Wih, langsung bener. Coba Cela bisa jawab nggak? Kleopas bertemu dengan Yesus di mana? Ingat nggak? Tanya belum dihidupin mic-nya Cela. Atau ada yang bisa jawab nggak? Di jalan kemana? Dari Di Emmaus, Kakak. Pinter, di Emmaus. Mereka dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Next slide Kak. Nah, jadi kita udah belajar 3 hal nih. Kita udah belajar minggu lalu juga diajarin Bang Aldi tentang Maria. Kalau kubur kosong yang Maria jumpai membuktikan dia Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang kedua kita baru tadi belajar tentang Kleopas. Yesus menampakkan diri pada Kleopas dan temannya satu lagi membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan yang terakhir kakak mau adik-adik ngerti kalau adik-adik juga bisa jadi saksi. Adik-adik yang percaya Yesus sudah bangkit dan kita menjadi saksi Kristus. Maksud kakak saksi di sini nggak berarti adik-adik harus cerita ke teman-teman maksa gitu. Tahu nggak waktu itu tuh Yesus bangkit gini-gini, nggak harus selalu gitu adik-adik. Maksud kakak saksi Kristus di sini bisa aja adik-adik menunjukkan sikapnya yang baik sebagai anak Tuhan, taat, nurut, mau berbagi, mengasihi sesama, itu juga udah menunjukkan adik-adik menjadi saksi Kristus. Itu aja sih adik-adik yang mau kakak ceritain, yang mau kakak ajarin. Kalau gitu yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, kami sangat senang Kau telah bangkit dan membebaskan kami dari dosa dan maut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyelesaikan ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua dan Engkau ajarkan kami lebih lagi tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak balikin ke Kania ya. Oke adik-adik, kita udah selesai dengar firman Tuhannya. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Dipersilakan untuk Ibu Emi untuk berdoa syafaat. Terima kasih Kak Nia. Halo adik-adik, suara Ibu kedengeran? Kedengaran. Oke. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu dan setiap kami guru-guru minggu. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami juga sudah mendengarkan Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Lili ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah melalui firman yang telah kami dengar pagi hari ini, itu boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, dan menjadi saksi Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Berdoa juga untuk Kakak Lili yang telah menyampaikan firman itu bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Lili dalam kehidupannya, dalam studinya, dan dalam masa depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terus pakai Kak Lili untuk menjadi pelayan-Mu yang semakin dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini boleh bersama-sama ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu ini. Berkati untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka. Berkati juga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Kakak Nia yang telah menjadi WL pagi hari ini. Tuhan juga kiranya berkati Kak Nia ya Bapak dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga untuk seluruh guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan di ibadah minggu pagi hari ini. Dan seluruh guru-guru sekolah minggu yang lainnya Bapak. Tuhan juga berkati mereka satu persatu dalam rencana-rencana mereka untuk melaksanakan program-program sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk para orang tua juga yang mendampingi anak-anak sekolah minggu, biarlah juga kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan berkat, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kalau untuk saat ini pandemi COVID boleh semakin membaik ya Bapak, dan kami terus berdoa untuk kedepannya Tuhan Yesus semakin lebih baik lagi, sehingga kami dapat beribadah di gereja kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Berkati juga untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk minggu-minggu yang akan datang, mereka juga dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan Kak Antonia. Terima kasih kepada Bu Emi yang telah memimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita nyanyi satu lagu lagi ya. Boleh adik-adik sambil berdiri. Oh iya, kakak mau nampilin video dulu, video ayat hafalan ya. Selamat menyaksikan. 4 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati Lukas 24 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Oh iya, adik-adik kakak hampir lupa ngasih tahu ada ayat hafalan dari
Catat ya, nanti kakak kirim lagi di grup orang tua. Lukas 24 ayat 21, kakak bacain. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ingat ya, nanti kirim ya videonya. Lukas 24 ayat 21, dari Lukas 24 ayat 21. Udah. Ya adik-adik, tadi Kakak Lili udah ngasih ayat hafalan. Jadi buat adik-adik yang belum pernah ngirim video, kirimin videonya gitu supaya saling saling aktif satu sama lain ya. Jangan yang itu aja. Boleh semakin banyak lebih bagus. Yaudah kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulang sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita masuk ke doa berkat yang akan dibagikan oleh Bang Johan. Kepada Bang Johan dipersilakan. Oke, adik-adik abang yang abang kasihi, terima kasih hari ini sudah ikut ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa, abang mau ingetin buat adik-adik semua yang kemarin sudah ikut pasca sekolah minggu, buat adik-adik juga yang sudah menang dalam games, adik-adik yang buat kreativitas. Hari ini ditunggu di gereja setelah ibadah pagi sekitar jam 10:30 sampai dengan pukul 12. Karena guru-guru sekolah minggunya punya hadiah buat adik-adik semua ya. Oke, adik-adik kita juga mau tutup ibadah sekolah minggu ini. Mari kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa, tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa adik-adik ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah bersukacita. Kami telah mendengarkan sukacita bahwa Yesus sudah bangkit dan kami terus mau menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan Yesus, persiapkan juga kami untuk minggu depan kami dapat beribadah kembali di dalam sekolah minggu, dan kiranya anak-anak sekalian saat ini juga bersukacita karena Tuhan Yesus dan Allah yang akan memberikan berkat bagi kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita foto dulu ya. Terima kasih kami. Terima kasih. Dan Yuk, buka kamera Oh ya, yuk. kita masuk ke sesi foto ya adik-adik. Tes. Adik-adik kita masuk ke dalam sesi foto. Yang belum on cam dulu, dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Deketin berarti ya. Yuk, buka dulu kameranya. Ayo dibuka dulu kameranya, nanti kita foto dulu. Proses, yuk dibuka. Oke. Sambil kita foto ya. Kakak hitung ya. Oh, 1, 2, 3. oke. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Hitung lagi Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah, selamat hari Minggu. Persembahan. Oh iya adik-adik, untuk persembahan bisa diantar ke gereja sesudah ibadah pagi, kebaktian pagi. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah adik-adik. Dadah Amel, Samuel, Rasela, Deli, Rahel dan Lia. Dadah semua, Bu Eni, Bu Emi. Terima kasih. Dadah.